Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun latar belakang penelitian. Dibuat oleh saya sendiri atas nama Novinta Sari Jebua. Nah, ketika kita menyusun latar belakang penelitian, terlebih dahulu kita sudah mengangkat yang namanya judul penelitian. Nah, apa itu judul penelitian? Judul penelitian merupakan kata kunci dari konsep penelitian yang akan dilakukan, di mana umumnya terdiri dari kata yang mewakili tujuan penelitian tersebut seperti pengaruh, efektivitas, dan hubungan. Nah, kemudian ketika kita mau mengangkat atau membuat judul penelitian, terlebih dahulu kita harus tahu apa fenomena masalahnya, apakah ada teori pendukung, jurnal pendukung, dan baru kemudian kita bisa mengangkat yang namanya judul penelitian. Nah, fenomena masalah ini adalah masalah yang menjadikan kita alasan untuk melakukan suatu penelitian. Contohnya seperti riset yang saya buat sendiri adalah memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan historical harga masa lalu. Nah, kemudian ada teori pendukung. Teori pendukung ini adalah riset atau jurnal dari peneliti terdahulu. Misalnya ada Sulia Oktober tahun 2017, itu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini saya cuma mencantumkan dua teori pendukungnya, namun minimalnya sebenarnya adalah 4, dan ini hanya sebagai contohnya saja. Dan kemudian ada jurnal pendukung. Nah, jurnal pendukung ini adalah jurnal terdahulu yang kita kutip dari teori pendukung tersebut yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Misalnya saya mengutip harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, di mana perusahaan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar bursa atau pasar sekunder. Kemudian itu menurut Sulia tahun 2017. Kemudian saya meneruskan lagi dengan saya mengutip dari Julissa Mustia tahun 2018. Naik turunnya harga saham perusahaan tersebut dapat dilihat dari volatilitas harga saham. Artinya di sini saya dari harga saham adalah dari variabel Y, dan kemudian yang mempengaruhi variabel Y tadi adalah variabel X, yaitu volatilitas harga saham. Jadi kondisi dari saham yang ditransaksikan di pasar modal akan berdampak pada harga saham dilihat dari volume perdagangan. Nah, kemudian setelah itu ketika kita sudah menemukan fenomena masalahnya apa, teori pendukungnya apa, jurnal pendukungnya apa, baru kita bisa menentukan judul penelitian. Nah, ketika kita menentukan judul penelitian, terlebih dahulu kita harus menentukan mana variabel Y, variabel X, dan mana variabel Y. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi, dan sedangkan variabel adalah yang dipengaruhi. Nah, jadi judul penelitian yang sudah saya angkat tadi adalah analisis pengaruh volatilitas harga saham dan volume transaksi terhadap harga saham yang terdaftar di IDX 30. Tentunya di sini dapat kita lihat bahwa variabel X-nya ada dua, yaitu variabel X1 adalah volatilitas harga saham dan variabel X2 adalah volume transaksi. Kemudian variabel Y-nya adalah harga saham. Selanjutnya kita langsung masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu membuat latar belakang penelitian, di mana bab 1 ini ada latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan sekarang kita adalah fokus pada latar belakang penelitian. Nah, di sini ada pola alur latar belakang. Pola alur latar belakang ini adalah konsepnya saya
saya menggunakan konsep dari dosen pembimbing saya atau dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Tilawatil Cisetayoda, yaitu konsep ini dibuat oleh beliau sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya, dan saya meneruskan ini sesuai dengan apa yang sudah saya terima atas bimbingan beliau. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah introduction terkait objek penelitian. Nah, dalam introduction ini minimal ada 3-5 paragraf. Contohnya, di sini kita akan membuat introduksinya, tidak langsung kita masuk pada inti dan dari kutipan peneliti terdahulu, namun kita mulai dengan bahasa sendiri. Misalnya seperti ini, bagi orang awam, dunia pasar modal identik dengan ketidakpastian, mudah berubah atau fluktuasi. Pasar modal adalah, artinya di sini kita baru masuk yang namanya pengertian. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Yaitu saya kutip dari Irene Octavia Kevin Genjar SN 2018 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kemudian saya lanjutkan yaitu yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Saya kutip dari Jurnal Sulia tahun 2017. Pasar modal atau bursa efek telah lahir sejak zaman kolonial Belanda, dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal mempunyai 2 fungsi utama, yakni sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan dan sebagai sarana berinvestasi bagi pemilik modal atau investor. Ini juga saya kutip dari Sulia tahun 2017. Kemudian di sini ada variabel Y. Nah, variabel ini adalah yang dipengaruhi, dan tentu dari awalnya juga tetap kita memulai dari pengantar, kemudian definisi variabel Y dari dua pengertian para ahli, kemudian kita simpulkan dengan bahasa sendiri, baru kita masuk dari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y tersebut. Nah, misalnya di sini ada riset saya sendiri. Pengantarnya adalah dalam menginvestasikan uang terhadap saham, terlebih dahulu investor menentukan harga saham. Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, di mana perubahan atau fluktuasinya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar bursa. Saya kutip dari Sulia 2017. Setiap kita mengutip hasil jurnal orang lain, kita harus mengisi nama peneliti tersebut, supaya tidak dikatakan plagiat. Jadi seterusnya di sini menurut Jogi Yanto dalam Sunarko tahun 2016, harga saham adalah harga yang ditetapkan atas sebuah saham saat pasar saham sedang berlangsung dengan memperhitungkan permintaan dan penawaran dari saham tersebut. Kemudian kita baru menyimpulkan dengan bahasa sendiri, sehingga dapat dipahami harga saham adalah tingkat nilai suatu saham yang menentukan jumlah permintaan dan penawaran dalam menjual dan membeli saham. Untuk menilai harga, artinya di sini adalah faktor-faktornya yang mempengaruhi variabel Y. Untuk menilai harga suatu saham, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yakni pendekatan teknikal menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti volatilitas harga saham, volume perdagangan saham, indeks harga saham gabungan, dan individu serta faktor-faktor lain yang bersifat
teknis. Di sini saya kutip dari Ekonomi Jurnal Akuntansi Universitas Udaya tahun 2017. Kemudian kita masuk pada volatilitas harga saham, yaitu variabel X1. Tentu sama dengan sebelumnya, yaitu kita terlebih dahulu memberikan pengantar, kemudian baru menurut para ahli, kemudian kita simpulkan dan yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada riset saya, kita lihat saja. Dalam siklus pergerakan harga saham terdapat gerak naik dan turun atau fluktuasi pada setiap satuan waktu. Jarak antara harga terendah dan harga tertinggi suatu satuan waktu sebuah harga saham diterjemahkan dalam konsep volatilitas harga. Nah, di sini ada pengertian dari peneliti terdahulu, yaitu volatilitas merupakan pengukuran statistik untuk fluktuasi harga selama periode tertentu. Saya kutip dari Jurnal Firmansyah tahun 2016. Ukuran tersebut menunjukkan fluktuasi harga dalam periode yang sangat singkat. Menurut Wayan Korin Priana dan Ketut Mulyarta tahun 2017, volatilitas harga saham mencerminkan risiko dan peluang yang dapat diperoleh oleh investor karena merupakan ukuran tingkat risiko yang akan mereka hadapi. Jadi dapat kita simpulkan sehingga dapat dipahami volatilitas harga saham yang tinggi memungkinkan kenaikan dan penurunan harga saham juga semakin tinggi. Di situ kita sudah melihat bahwa variabel X-nya mempengaruhi harga saham, yang mana harga saham adalah variabel Y. Kemudian kita masuk pada volume transaksi, yaitu variabel X2. Sama juga dengan sebelumnya, terlebih dahulu ada pengantar. Langsung saja, dalam teori sinyal, jika perusahaan memberikan sinyal kepada investor atau pengguna laporan keuangan, informasi tersebut dapat direspon berbeda oleh investor, sehingga akan memengaruhi volatilitas harga saham. Menurut Wayan Korin Priana, Ketut Mulyarta tahun 2017 dan Herlina tahun 2013, reaksi pasar terhadap respon dari investor ditunjukkan oleh volume perdagangan saham. Lalu baru kita masuk pada pengertiannya. Volume perdagangan saham merupakan jumlah lembaran saham suatu perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari dengan harga yang sudah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual. Saya kutip dari Fauziah tahun 2013. Volume perdagangan menggambarkan aktivitas jumlah saham yang akan diperdagangkan di pasar modal. Sehingga, ini adalah kesimpulannya, sehingga dapat dipahami bahwa volume perdagangan saham menggambarkan kondisi efek yang diperjualbelikan di pasar modal yang mampu berdampak pada harga saham. Nah, selanjutnya kita masuk pada fenomena masalahnya. Di sini ada tabel dari periode Februari sampai April tahun 2020. Langsung saja saya jelaskan. Berdasarkan gambar di atas, terlihat di mana IDX 30 selalu mengalami peningkatan dan penurunan selama periode Februari sampai Juli 2020. Dan setiap perusahaan memiliki tingkat fluktuasi yang berbeda. Menurut Azura et al. Tahun 2018,
menyatakan volume perdagangan adalah sebagai data yang menyajikan informasi banyaknya lembar saham ditransaksikan pada periode tertentu. Penelitian Hugida dan Sofian tahun 2011 menghasilkan temuan volume perdagangan dan volatilitas mempengaruhi harga saham. Berdasarkan fenomena masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Pengaruh Volatilitas dan Volume Transaksi terhadap harga saham yang terdaftar di IDX 30. Jadi di sini dalam penjelasan ini tadi terlebih dahulu untuk mempertajam latar belakang penelitian, terlebih dahulu kita harus menambahkan satu penelitian terdahulu dari jurnal yang sudah kita baca. Kita harus memasukkan nama, tahun, judul hasil penelitiannya, sebab supaya kita tidak disebut dengan plagiat. Kemudian penutupnya itu kita bisa menambahkan kalimat penutup seperti berdasarkan fenomena seperti ini yang di bawah ini. Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Pengaruh Volatilitas dan Volume Transaksi terhadap harga saham yang terdaftar di IDX 30. Demikian, terima kasih.